Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas sekaligus mentor dari pelatihan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, Ibu Dr. Haryanti Kantrini Mulyaningrum. Yang kami hormati Ibu Sulistiawati selaku Kasubag TU Puskesmas Sibila, dan yang kami hormati teman-teman P3K peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam seminar hasil laporan teman-teman orientasi P3K. Saya di sini selaku MC akan membawakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas. Yang kedua adalah pemaparan hasil seminar laporan dari teman-teman P3K. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pada seminar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Puskesmas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha Puskesmas Sibila, Ibu Sulistiawati SKM, dan yang kami hormati teman-teman P3K ini tahun 2025 angkatan 2, angkatan 2 serta para hadirin, teman-teman dari karyawan-karyawati Puskesmas Sibila. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengadakan pertemuan pada hari ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Adapun tujuan untuk pengenalan atau orientasi ini, selain dari teman-teman P3K, harapannya bisa mengetahui terkait peraturan perundangan, baik kaitannya dengan P3K itu sendiri maupun terkait program Puskesmas dan yang ada di Puskesmas. Juga panjenengan diminta untuk memilih isu atau permasalahan yang mungkin dijumpai di pelayanan Puskesmas Sibila kaitannya dengan program maupun pelayanan internal. Jadi harapannya dari pengangkatan yang isu yang panjenengan ambil nanti bisa memberikan ide-ide kreatif atau inovatif yang bisa diaplikasikan untuk memperbaiki mutu pelayanan ke depannya. Dan nantinya saya harapkan untuk pelaksanaan bisa diaplikasikan dengan baik dan nanti kita bisa melakukan monitoring di tahun pertama maupun selanjutnya. Gitu ya, mungkin itu saya harapkan hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bisa dimulai. Saya kembalikan ke MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Sibila dan Ibu Sulistiawati selaku Kasubag TU. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Wiana Anissa Putri, lahir Surakarta 6 Mei 1994, beralamat di Jayateken, RT 1 RW 5, jabatannya sebagai asisten apoteker terapi di Puskesmas Sibila. Latar belakang pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dalam pemerintahan.
pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN. Orientasi P3K merupakan kegiatan pengenalan dan penyedia informasi mengenai ASN dan pembekalan kepada P3K yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dengan adanya orientasi diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai nilai dasar ASN. Maksud dan tujuannya, maksud membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas, jabatan, dan pencapaian visi misi organisasi, serta pengenalan fungsi dan tugas ASN. Sedangkan tujuannya adalah peserta mampu memahami sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah, peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sekilas tentang pemerintahan Kota Surakarta, visi berdasarkan RPJMD tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visi berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025 yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, Sejahtera. Misi pemerintahan Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, seni budaya, olahraga, dan ekonomi, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang gesit dan kolaboratif, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota, berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi dengan menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya, harmonis menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis untuk mendorong atau memotivasi supaya produktif dalam bekerja. Profil Dinas Kesehatan Surakarta. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta merupakan visi pembangunan dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi Dinas Kesehatan Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas daya saing pemuda masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Sedangkan tujuan dari Dinas Kesehatan Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berkelanjutan. Sebagai indikator tujuannya yaitu indeks keluarga sehat, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Profil Puskesmas Sibela beralamat Jalan Sibela Timur 4 nomor 1 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, didirikan pada tahun 1992, akreditasi pada tahun 2016 dengan akreditasi strata utama, pada tahun 2019 dan 2023 dengan akreditasi paripurna. Jaringan pelayanan Puskesmas Sibela yaitu Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu 1, Puskesmas Pembantu 2, dan Puskesmas Keliling.
Visi Puskesmas Sibela mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif yang bermutu paripurna, sedangkan misinya memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup, menjamin pelayanan yang bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien, dan masyarakat, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, menjamin kerjasama dengan lintas sektoral dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu, manajemen, dan kinerja. Tugas pokok P3K di Puskesmas Sibela dengan jabatan asisten apoteker terampil yaitu melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan kefarmasian, dan pelayanan farmasi klinik. Isu dan gagasan inovasi, isunya kurangnya pengetahuan ibu mengenai obat yang aman dikonsumsi ketika hamil. Yang kedua, obat yang diminum oleh ibu hamil memerlukan perhatian yang khusus karena tidak semua obat aman untuk dikonsumsi ketika sedang hamil. Sedangkan yang ketiga, kurangnya informasi mengenai keamanan obat untuk ibu hamil. Gagasan yang diangkat yaitu edukasi menggunakan media video dengan penggunaan barcode. Judul inovasi, selamat, sehat lahir aman karena minum obat tepat dengan mengenal kategori obat aman untuk kehamilan. Tahapan kegiatan inovasi, yang pertama konsultasi dan notulensi isu yang diangkat, yang kedua pembuatan video edukasi kategori obat aman untuk kehamilan, yang ketiga sosialisasi kepada rekan sejawat dan ibu hamil melalui barcode, dan yang keempat evaluasi pengetahuan dan perubahan perilaku konsumsi obat. Dampak dan evaluasi, ibu hamil dapat memahami kategori obat, menurunnya penggunaan obat beresiko pada ibu hamil, dan informasi yang mudah diakses di fasilitas kesehatan. Kesimpulan dan sarannya, edukasi keamanan obat untuk kehamilan penting untuk kesehatan ibu dan janin. Perlu adanya kolaborasi lintas profesi untuk memperkuat efektivitas. Perlu penguatan kader dalam penyebaran informasi di luar puskesmas. Berikut dokumentasi inovasinya, dan ini leafletnya untuk scan code-nya untuk memperoleh videonya. Sekian, mohon arahan dan saran. Terima kasih Mbak Wiana untuk paparannya dengan judul inovasinya selamat ya, sehat lahir aman karena minum obat dengan tepat, terutama untuk ibu, obat aman untuk ibu hamil. Jadi pemberian media edukasi untuk ibu hamil ya. Jadi ini memang sebelumnya di Puskesmas Sibela belum ada, jadi bisa menunjang pelayanan serta memberikan media untuk penyediaan informasi bagi ibu hamil. Jadi saya kira ini untuk pemilihan isu ini sudah tepat. Kemudian dari pemaparan, pemahaman terkait etika, kemudian nilai-nilai pada ASN juga sudah baik. Saya harapkan bisa dipahami secara menyeluruh dan bisa diterapkan untuk kedepannya, gitu ya. Dan untuk pencatatan laporan tolong dicermati lagi. Ini tolong ditambahkan untuk evaluasinya, monitoring evaluasinya berapa rentang waktunya, tolong ditambahkan. Karena di sini hanya dilakukan monitoring saja. Jadi tolong rentang waktunya ditambahkan di laporan. Jadi ada jangka waktunya. Kalau monitoring panjenengan tahunnya setiap tahun, tahun jangka tahun pertama, tahun kedua, seperti itu ya. Karena tanpa ada monitoring inovasi, saya kira kita tidak tahu apakah inovasi itu bermanfaat atau tidak, seperti itu ya. Kemudian untuk di laporannya sendiri, tolong dicermati tata naskah, kembali lagi tata naskahnya, font, kemudian ukuran pemilihan jenis tulisan dan ukurannya
Ini masih ada yang belum sinkron, istilahnya belum semuanya sama. Jadi tolong dicermati lagi ya. Nanti segera bisa dilakukan revisi. Secara keseluruhan pengambilan materi dan pemaparan sudah cukup baik dan harapannya bisa memberikan manfaat untuk Puskesmas Bile ke depannya. Ya. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Wiana yang telah menyampaikan informasi tentang selalu. Dan mudah-mudahan saat ini ke depan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Yang pertama mungkin masukan untuk daftar isi di halaman yang kita kesulitan untuk mencari halaman berapa sebenarnya data yang ada di dalam apa. Yang kedua untuk SOPK, DUD dan IAP di sini sudah dicantumkan dan ditambah tidak semua pegawai itu masuk struktur organisasi. Kalau diberikan keterangan itu ditampilkan berapa jumlah kekuatan Puskesmas Bile di sini. Yang ketiga untuk tupoksi, di sini sudah dicantumkan tentang tupoksi jenengan sebagai terampil ya, tapi belum dicantumkan dasar umumnya, di mana jenengan mengambil proyek tugasnya. Terus untuk daftar pustaka, nah itu diuraikan sesuai dengan susunan undang-undang tertinggi. Mungkin itu aja, sukses selalu. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.